Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Agustin, kelas 12 Keperawatan dari SMK Bintang Nusantara School. Di sini saya ingin menjelaskan persiapan pemeriksaan diagnostik dengan yang pertama, pengambilan sampel darah vena. Pengambilan sampel darah vena biasanya dilakukan di lipatan siku dalam kegiatan belajar sampel darah, dikenal dengan istilah plebotomi yang berarti keluarnya darah. Ada 3 cara pengambilan darah di mana praktek laboratorium klinik. 1. Tusukan kulit yang disebut skin puncture. 2. Melalui tusukan vena yang disebut venipunctur. 3. Tusukan arteri atau nadi. Lokasi pengambilan sampel darah vena venipunctur umumnya diambil dari vena median cubital pada anterior lengan di sisi dalam lipatan siku. Cara ini paling umum dilakukan ya. Lokasi ini juga terletak dekat dengan permukaan kulit cukup besar dan tidak ada pasokan saraf besar. Jika tidak memungkinkan vena cephalica atau vena basilica, bisa diganti dengan pilihan berikutnya. Venipunctur pada vena basilica harus dilakukan dengan hati-hati karena lokasi berdekatan dengan arteri brachialis dan syaraf median. Gambar di samping adalah lokasi-lokasi pengambilan sampel darah vena. Prosedur pengambilan darah vena yang pertama, alat dan bahan ada spuit atau jarum suntik 3 mili atau 5 mili dan tourniquet, kapas alkohol, bisa apa saja yang penting kapas alkohol, dan plester luka. Di sini gambar-gambar alat dan bahan ya. Prosedur pemeriksaannya yang pertama, jelaskan maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Minta pasien untuk mengepalkan tangannya. Yang ketiga, pasangkan tourniquet kira-kira 10 cm di atas lipatan siku. Dan keempat, pilih bagian vena mediana cubiti atau cephalica. Lakukan perabahan palpasi untuk memastikan posisi vena. Akhir vena teraba seperti sebuah pipa kecil, elastis, dan meni-dinding tebal. Yang kelima, bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan kapas alkohol 70% dan biar kering dengan catatan kulit yang sudah dibersihkan jangan dipegang lagi. 6. Tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Jika jarum masuk ke dalam vena, akan terlihat darah masuk ke dalam semprit flash. Usaha sekali tusuk vena lalu tourniquet dilepas. 7. Letakkan kapas di tempat suntikan lalu segera lepaskan tarik jarum, tekan kapas beberapa saat lalu plester selama 15 menit. Ini adalah gambar pengambilannya. Yang kedua ada sampel darah arteri. Sampel darah arteri digunakan terutama untuk pemeriksaan analisa gas darah atau AGD arteri. Sampel dapat diperoleh melalui 2 cara, yaitu pada pasien yang sering diperiksakan AGD melalui kateter dalam arteri. Yang kedua, dengan menggunakan spuit untuk tusukan arteri pada pasien yang hanya butuh 1 kali pemeriksaan saja. Lokasi pengambilan darah arteri ada arteri radialis, arteri brachialis, arteri femoralis. Indikasinya yang pertama dilakukan pada pasien yang sesak napas akut, dan yang kedua pasien mengalami kegagalan fungsi paru dan perubahan kesadaran. Pelaksanaannya yang pertama, spuit yang digunakan untuk mengambil sampel darah sebelumnya diberi heparin untuk mencegah darah yang membeku. Yang kedua ada bila menggunakan arteri radialis, melakukan tes Allen
untuk mengetahui kepatenan arteri. Yang ketiga, untuk memastikan apakah darah yang keluar darah vena atau darah arteri. Lihat darah yang keluar, apabila keluar sendiri tanpa ditarik berarti itu darah arteri. Ini lokasinya yang akan disuntik. Yang ketiga ada darah kapiler. Pengambilan darah kapiler atau dikenal dengan istilah skin puncture, yang berarti proses pengambilan sampel darah dengan tusukan kulit. Lokasi pengambilan sampel darah kapiler di ujung jari tangan atau finger stick. Dan yang kedua ada di bagian daun telinga, itu biasanya untuk anak-anak. Dan yang ketiga di tumit kaki. Lokasi pengambilan tidak boleh menunjukkan adanya gangguan peredaran seperti vasokonstriksi atau pucat, vasodilatasi oleh radang trauma, dan kongesti atau sianosis setempat. Dan ini gambar tusukan kapiler, ada yang di tumit kaki dan di jari. Yang keempat ada sampel urin. Yang biasa dipakai adalah porsi tengah atau mistrea. Jenis pengambilan sampel urin ini dimasukkan agar urin tidak terkontaminasi dengan kuman yang berasal dari perineum, prostat, uretra maupun vagina, karena dalam keadaan normal urin tidak mengandung bakteri, virus, atau organisme lain. Prosedur pengambilan sampel urin di sini, buang sedikit urin yang pertama kali keluar. Kedua, lalu segera tampung aliran urin berikutnya ke wadah penampung. Ketiga, tampung urin kurang lebih sebanyak 30-60 ml ke wadah penampung yang disediakan dokter. Yang keempat, ada buang sisa aliran urin ke toilet jika sampel sudah mencukupi. Di gambar di samping ini pengambilan urin ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.